Selamat datang di video kali ini, salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang evolusi perdagangan internasional yang memicu terbentuknya World Trade Organization atau WTO. Sebelum memulai video, perkenalkan saya Gloria Angelina Liberty, NIM 2010417132, kelas A1 Manajemen. Tugas ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional dengan dosen pengampu Ibu Melia Yosita. Sebelum membahas WTO lebih dalam, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah kerjasama antar dua negara atau lebih untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kegiatan utamanya yaitu ekspor dan impor. Perdagangan internasional juga merupakan salah satu indikator untuk mengetahui maju tidaknya perkembangan ekonomi suatu negara. Kegiatan ekspor dan impor ini yang dapat meningkatkan kemajuan ekonomi. Faktor pendorong perdagangan internasional adalah sumber daya alam suatu negara, perbedaan faktor produksi, kebutuhan dalam negeri, kerjasama, siklus ekonomi dan perluasan jaringan, serta adanya asas komparatif. Karena perkembangan di setiap negara berbeda-beda, terutama dalam bidang perdagangan, pertumbuhan perdagangan di negara-negara maju akan berbeda dengan negara-negara berkembang. Perbedaan ini mempengaruhi kemakmuran atau kesejahteraan dari suatu negara. Dengan latar belakang itu, beberapa ahli ekonomi dunia dan pembuat kebijakan ekonomi global mulai menyadari bahwa dalam melakukan perdagangan internasional dibutuhkan sebuah kebijakan khusus yang mengatur tentang perdagangan internasional. Hal ini dilakukan karena untuk mendorong kemajuan perkembangan ekonomi dunia dan negara-negaranya, serta mengurangi angka kemiskinan di sebuah dunia. Maka dari itu dibentuklah sebuah organisasi perdagangan internasional agar dapat mengatur dan mengelola kebijakan perdagangan internasional. World Trade Organization atau WTO dibentuk pada tahun 1955. WTO adalah organisasi antar pemerintah dengan tujuan untuk membuat perdagangan antar negara semakin terbuka dengan penurunan bahkan peniadaan hambatan tarif maupun non-tarif. Organisasi perdagangan dunia dilatar belakangi dengan berakhirnya Perang Dunia Kedua. Pada saat itu, organisasi perdagangan dunia dikenal dengan GATT atau General Agreement on Tariffs and Trade pada tahun 1948 sampai dengan 1994. Perekonomian dunia yang hancur waktu itu karena perang melibatkan negara-negara besar di dunia seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa dan negara-negara di kawasan Asia seperti Jepang untuk menata kembali perekonomian dunia. Maka beberapa negara sepakat untuk membentuk lembaga perdagangan yang menjadi wadah yang berfungsi untuk mengatur perdagangan dunia menjadi penyokong bagi perekonomian dunia. Sebelum terbentuknya WTO, GATT melakukan pertemuan. Pertemuan tersebut dilatar belakangi dari pertemuan Bretton Woods. Pertemuan ini dikenal dengan United Nations Monetary and Financial Conference. Pada Juli 1944 di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat, dihadiri oleh 44 wakil negara. GATT merumuskan Financial Agreements untuk membangun perekonomian dunia setelah Perang Dunia Kedua. Dan hal ini menjadi cikal bakal sejarah liberasi atau globalisasi. Pertemuan Bretton Woods menyepakati 3 pilar ekonomi dunia. Yang pertama, IMF atau International Monetary Foundation.
yang didirikan pada tahun 1946. Yang kedua, IBRD atau International Bank of Reconstruction Development yang didirikan pada tahun 1945, kemudian menjadi World Bank. Yang terakhir yaitu ITO atau International Trade Organization didirikan pada tahun 1947. ITO atau International Trade Organization yang menghasilkan kesepakatan GATT yang dalam pengesahannya sebagai organisasi dunia, ITO tidak mendapat persetujuan dari Amerika Serikat. Situasi ini berlaku cukup lama dan di pihak organisasi perdagangan ini harus berjalan. Oleh karena itu, nama kesepakatan GATT dijadikan nama organisasi sementara karena nama organisasi belum disahkan. Akhirnya, WTO terbentuk secara resmi pada tahun 1995. Tujuan World Trade Organization atau WTO yang pertama meningkatkan standar hidup, menjamin terciptanya lapangan pekerjaan, meningkatkan produksi dan perdagangan, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia. Fungsi dari World Trade Organization ini pertama mengatur perjanjian antar negara dalam perdagangan, mendorong arus perdagangan antar negara dengan menghapus hambatan yang mempengaruhi kelancaran arus barang dan jasa, memfasilitasi perundingan dengan menyediakan forum negosiasi yang lebih permanen, menyelesaikan sengketa dagang sebagai forum negosiasi perdagangan, memonitor kebijakan perdagangan suatu negara, serta memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang. Prinsip dasar dari World Trade Organization. Di dalam perkembangannya, WTO menyepakati prinsip-prinsip dasar yang menjadi dasar aturan main dalam perdagangan internasional. Pertama, perlakuan yang sama untuk semua anggota. Kedua, pengikatan tarif atau tarif binding. Prinsip ini diatur dalam pasal 2 GATT 1994, di mana setiap negara anggota GATT atau WTO harus memiliki daftar produk yang tingkat bea masuk atau tarifnya harus diikat atau legally bound. Pengikatan atas tarif ini dimaksudkan untuk menciptakan prediktabilitas dalam urusan bisnis, perdagangan internasional atau ekspor. Artinya, suatu negara anggota tidak diperkenankan untuk sewenang-wenang merubah atau menaikkan tingkat tarif bea masuk. Jenis-jenis tindakan yang dilarang berdasarkan ketentuan ini adalah antara lain pungutan dalam luar negeri, undang-undang, peraturan dan persyaratan yang mempengaruhi penjualan, penawaran, penjualan, pembelian, transportasi, pengaturan tentang jumlah yang masyarakat campuran, pemrosesan atau penggunaan produk-produk dalam negeri. Ya, perlindungan hanya melalui tarif. Terakhir, perlakuan khusus dan berbeda dari negara-negara berkembang. Untuk meningkatkan partisipasi negara-negara berkembang dalam perundingan perdagangan internasional, sampai dengan ditetapkan menjadi salah satu prinsip GATT atau WTO, sehingga semua persetujuan WTO memiliki ketentuan yang mengatur perlakuan khusus dan berbeda dari negara berkembang. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi negara-negara berkembang anggota WTO untuk melaksanakan persetujuan WTO. Struktur World Trade Organization. Pertama, Ministerial Conference, yaitu badan pengambilan keputusan tertinggi dalam WTO. Kedua, General Council, yaitu badan yang terdiri dari delegasi negara anggota WTO. Selanjutnya, Dewan Perdagangan Barang, yaitu badan yang mengawasi pelaksanaan perdagangan barang internasional. Yang keempat, Dewan Perdagangan Jasa,
yaitu badan yang mengawasi perdagangan internasional di bidang jasa. Selanjutnya, Badan Penyelesaian Sengketa, yaitu badan yang bertugas menengahi sengketa perdagangan antar negara. Terakhir, Badan Peninjau Kebijakan Perdagangan, yaitu badan yang bertugas melaksanakan mekanisme penjualan kebijakan perdagangan internasional.